Maaf ya, aku habis makan jadi ini dessert. Lagi makan dessert sama kopi. Ngiler ya. Nyanyi kok mau pakai gula berem. Iya ge raos. Đâu cho bạn này. Quay quay. Siapa yang mau aku kasih? Produk aku. Rangkul ya, masalahnya orangnya nggak mau dirangkul. Masalahnya orangnya merasa kuat. Doain aja lah. Aku mah udah nggak punya kebencian. Aku nggak punya dendam. Aku nggak punya rasa benci di hati aku. Aku udah nggak punya amarah di hati aku. Aku udah ikhlas. Aku udah bahagia. Aku udah tenang. Kalau Pret kata si Aulia itu berarti dia memang orangnya seneng kalau ngeliat orang itu menderita. Tapi semakin dia senang melihat orang menderita yang dia harap menderita bahagia, semakin panas. Rambutnya nggak pakai ada sih vitamin random aja, ada apa aja aku pakai. Jadi kulit kepala aku kebal, seperti hidup aku kuat bebal. Nenek-nenek lagi ngopi. Nenek-nenek lagi ditonton sama kamu ya. Kamu tuh gak salah panggil aku nenek-nenek. Aku emang sudah nenek-nenek, udah kepala 5. Gak salah, memang aku sudah nenek. Kebal dari mulut buzzer yang cari makan. Iya, semoga berkah ya dari kalau ada sih. Kalau ada yang ngebuzzer aku dengan ujaran kebencian, ngehead lalu dibayar, mudah-mudahan menjadi rezeki yang halal buat kalian. Tapi kalau misalnya ketak-ketik cuman kepengen bikin aku emosi, tentu tidak akan berhasil ya, tentu tidak akan. Tapi kalau misalnya itu menjadi kepuasan tersendiri buat hidup kalian untuk membuli aku, menghujat aku, biar Allah mencatat dosa kalian ya. Dosa aku insya Allah dikurangin, diambil sama kalian. Nggak emosi tapi dibales. Nggak apa-apa, biar yang ngomong tadi, biar yang ketik bahagia. Aduh, banyak yang ngeliat produk aku, padahal kan aku nggak pasang keranjang. Yan, kalau mau masang keranjang gimana yang naikin ya? Oh, nggak usah dah. Aku lagi nggak mau jualan. Kalian beli aja di keranjang kuning. Pokoknya yang bisa nggak sih di keranjang kuning aku, kalau produk aku, kalau fits yang kalian beli, nanti ada bonus aja nyampe ke rumah kalian. Gitu aja lah Yan ya. Ya. Kalau ada yang beli dari jam 2 teng Yan, catet Yan. Kalau ada yang beli produk aku jam 2 ini, aku kasih gratis beli satu dapat satu aja gitu dah. Pokoknya melotot terus ya. Pokoknya kalian yang nonton live aku ini, tapi khusus produk aku ya, bukan produk orang affiliate itu yang dipasang di ini, aku nggak gitu. Kalau sabun muka sama pensil alis buy one get one. Capcus deh buy one get one. Tapi khusus fit skin ya, sama pensil alis ya. Kalau yang lain nggak.
Kan yang lain-lain yang bukan produk saya turun-turunin lagi ya. Itu tuh nanti Cuman dikasih satu, kalian DM aku nanti aku omelin karena admin aku ada di sebelah aku nih yang beli dari jam 2 sampai aku live. Nanti jam berapa catet, kalau transaksi transfernya jam segitu buy one get one. Aku nggak tahu cara naikin keranjangnya gimana. Info locker. Sekarang cari kerjaan susah ya guys. Makanya kalau kalian udah punya kerjaan, cintailah pekerjaan kalian karena gelombang PHK itu sekarang lagi on the way, Jadi kalau kalian itu sekarang bekerja, sayangilah tempat kerja kalian itu, cintailah kerjaan kalian itu. Karena kalau kalian jangan emosi, oh kayaknya aku nggak betah loh, pengen keluar karena emosi tadi. Kayaknya enak ya kalau kerja begini, hayal gini. Udah, kalian harus pikir 1000 kali karena sekarang cari kerja itu susah. Kak Fitri, cara hadapin masalah. Nggak ada manusia yang nggak punya masalah dalam hidupnya. Tetapi jangan biarkan masalah itu menguasai hidup kalian. Jalanin aja. Yang harus menguasai hidup kalian itu adalah kebahagiaan. Nah, kuasailah hidup kalian itu dengan kebahagiaan. Kalau masalah jangan biarkan berkuasa. Makanya cari kegiatan yang positif biar kalau ada masalah itu nggak kepikir. Cari hal-hal positif, pekerjaan yang menguras tenaga, energi itu. Mi bagi tisu dong Mi, tisu basah Mi. Aku lagi nungguin anak aku ganti warna kuku karena besok dia mau graduation. Anak aku si 22 aku besok mau graduation. So sad Mira. Mami ngeliat kamu tahu-tahu udah mau ke uni lagi. Aku tuh kalau udah ngebahas anak, melo guys, karena anak aku nomor 2 akan segera meninggalkan aku untuk kuliah. Tapi aku sebelum aku kirim kuliah, aku mau jalan-jalan dulu sama dia berdua keliling. Mau kemana sayang kita? Mau ke Jepang atau mau ke Eropa? Kita keliling Eropa kan janjinya? Hah? Apa? Italy, ya dia kepengen keliling Eropa sama aku. Nanti kita mau sewa mobil dari negara mana ke negara mana menyupir. Terus ya aku mau spend time sama anak aku aja. Hanya berdua sama Keira Putri, si Mai 22. Karena sebagai penebus kesalahan aku waktu kecil, dia suka aku tinggalin bekerja, tahu-tahu gede aja anak aku. Ya nak. Liatin anaknya, aku nggak suka kalau anak aku tuh nggak suka di sosmed. Yang satu dia anti sosial media dan aku harus menghargai itu. Jadi kalian tuh jangan bilang kok anaknya nomor 2 nggak pernah diupload, dianya nggak mau gitu, dianya nggak mau dan aku tidak diizinkan untuk mengupload dia. Aku sebagai ibu harus menghormati keputusannya. Ya ada orang kan sukanya sukanya main sosmed, main apa, dia nggak suka, dia sukanya ngedengerin piringan hitam tuh. Aku juga bingung. Dulu aku suka soalnya. Dia sukanya chill, dengerin musik, main musik. Dia Instagramnya aja isinya kartun guys. Ya. No, Isinya apa? Lukisan-lukisan. there's nothing. Oh, lebih parah. Nggak ada, kosong. Lebih parah. Jadi aku sih bersyukur ya, dimana sekarang itu anak-anak itu sosial media itu segalanya ya. Tiada bisa hidup tanpa sosial media. Alhamdulillah anak aku tuh nggak gila-gila sosmed. Ibunya aja yang gila-gila sosmed karena hiburan ibunya. Untuk anaknya fokus belajar, fokus yang positif gitu, les musik, baca buku. Alhamdulillah anak aku nggak suka main sosmed. Alhamdulillah. Karena menurut aku sosmed zaman sekarang itu biang masalah guys.
biang masalah dan apa ya, belum tentu semua orang itu bisa mempunyai mental yang kuat. Nah, mendingan udah nggak usah main sosmed anakku. Aku alhamdulillah kalau mau baca berita ilmu-ilmu yang positif, dia bisa cari sendiri, nggak harus di sosial media. Dia bisa baca buku, dia bisa baca berita, dia bisa ikutin berita yang bagus, baik di YouTube atau di TV. Gitu. Nah, bener Kak, segala sesuatu yang ada di sosmed itu bukan keadaan yang real, bener. Makanya kemarin aku tuh ngeliat bagaimana anak-anak sekolah Indonesia disandingkan dengan anak-anak sekolah yang di China. Yang di Indonesia tiktokan, joget-joget, sementara yang di China belajar apa gitu. Itu membuat aku kepukul sih, karena fakta emang begitu. Faktanya begitu. Alhamdulillahnya anak aku nggak suka sosmed. Nih ya, kayak ini nih, kayak namanya Rafa nih, pasti dia kesel karena nggak tahu kehidupannya, mungkin dia kecewa mungkin dia kecewa ya sama kehidupannya ya. Apa sayang? Aku harus jemput Mailin ya, mau nemenin aku cari sepatu. Mau kemana sayang? Hati-hati, parkir ya. Bye sayang. Uangnya masih ada? I'll text you kalau Oke. Let me know ya. kasih ya Kak, hati-hati. Maksudku nenek sebelah. Iya banyak nenek-nenek marah-marah ya. Aku juga nenek, tapi kayaknya aku kalau udah nenek-nenek gini mau kalau aku tuh marah-marah kemarin itu karena aku mengklarifikasi dan melawan untuk bulian dan untuk hal-hal yang memang nggak benar, aku benerin. Tapi kalau tiba-tiba aku misalnya nggak kenal ya sama siapa, aku nggak kenal, terus aku harus marah-marah sama orang yang nggak kenal, kayak orang gila kan ya? Iya nggak sih? Kalau misalnya kita marah-marah sama orang yang nggak peduli sama kita gitu, kenal juga enggak, nganggap juga enggak, terus aja nyerang-nyerang, itu nggak mungkin kalau dia nggak sakit jiwa. Pasti ada gangguan mental healthnya itu keganggu karena dia pengen menghujat orang yang even peduli pun enggak gitu, peduli pun enggak gitu. Ada ya, banyak ya yang kayak begitu di dunia maya. Jangan diikutin ya. Jadi kasihanin keluarga kamu, karena pastikan keluarga kamu pasti banyak yang lihat ya, kok ini saudaraku kenapa ya, kenal enggak sama orang itu, kok ngebully setiap hari apa gitu kan, apalagi udah nenek-nenek ya. Kalau besok lusa dia misalnya die misalnya apa gitu karena waktunya, ngeri ya. Kalau misalnya, kecuali kalau misalnya dia dibully sama aku, misalnya dia jawab bulian aku, ya aku terima aja. Karena banyak nenek-nenek di dunia maya sekarang, kalian suka kirim-kirim tuh ujuk-ujuk nggak tahu, dianggap juga enggak sama aku, marah-marah gitu, ngebully-bully aku, kepengen banget dianggap gitu. Insya Allah ya, aku tidak akan menanggapi sampah-sampah yang aku nggak kenal, kecuali kayak si Yoke sudah biadabnya keterlaluan, baru aku lawan ya. Kalau yang nggak kenal jangan harap aku akan tanggapi guys, jangan harap, mimpi aja kalian. Silakan kalian yang selalu ngedoxing aku yang aku nggak kenal, silakan, karena semakin kalian ngedoxing aku, semakin melekat nama aku ada di otak kalian, semakin kalian emosi. Aku di sini enak-enak minum kopi. Banyak nenek-nenek uzur tiba-tiba ujuk-ujuk gitu. Ada yang udah bertahun-tahun, ada yang baru muncul. Ngeri. Kasihan keluarganya. Ada satu nenek-nenek di dalam keluarganya begitu. Bukan mikirin yang positif, ibadah, silaturahmi yang baik. Pastikan teman-temannya juga malu ya dekat orang kayak begitu ya. Aku seneng nih, aku sekarang udah main di TikTok.
ternyata nggak bener. Kalau misalnya aku tuh suka di buzzer-buzzer, kalau komen-komen ya mungkin kan random ya, bisa dibeli. Ternyata nggak ada nih yang ngebully aku. Udah mau 400 yang nonton aku, nggak ada ngebully aku. Udah nggak cair kak, jadi sepi buzzernya. Iya, karena kan kemarin ada tuh di akun apa tuh, bos buzzer ketangkep gitu. Artinya apa, teknologi di cyber itu udah canggih, walaupun pada bilang nggak akan ketangkep buzzer, buktinya sudah ada contoh bos buzzer ketangkep. Makanya mungkin buzzer sekarang sepi ya, karena bos buzzernya sudah ketangkep yang di lambe-lambean itu. Bagus lah. Kalau miring cantik nggak ada kerutan, bohong. Kerutan mah tetep lah, mau miring kiri miring kanan, kerutan mah tetep ada tuh kerutan. Cuman kan aku punya klinik, jadi sering perawatan di botok. Tuh kenapa sih? Confirm. Oh, aku nggak boleh ngomong apa. Oh, nggak boleh ngomong. Iya. Sorry. Pantesan. Nggak boleh ya? Iya, aku mau potong rambut, belum ada waktu. Ada yang apa? Ada yang pengen banget diladenin, ada yang pengen banget aku bacain komennya, yang ada aku blok. Aduh, udah 3 tuh. Dari tadi aku lihat Dajjal cuma 3 ekor. Udah. Agape, selamat ulang tahun untuk anaknya. Semoga anaknya menjadi anak baik, anak yang berguna, anak yang sayang sama orang tua, sama saudara. Pokoknya anak yang bisa dibanggakan sama keluarga. Tuh, dari 369 cuman ada 4 ekor manusia, ya sudah, itu bukan aku kategorikan menerima pekerjaan dari buzzer ya. Itu emang orang yang kepengen aja head comment gitu. Iya, aku lagi di head tuh di BSD. Sebentar lagi aku ada meeting, mau pergi. Iya, ekor. Karena kalau manusia nggak mungkin seperti itu. Jadi kalau aku blok itu, kita namakan aja 4 ekor. Karena kalau orang yang punya perilaku kayak bukan manusia, ya kita namakan aja ekor ya. Gak silaturahmi ke rumah Mami Dewi Persik? Udah, aku udah ke rumah DP. Tapi kan aku mah ngapain sih story begitu, orang kita lagi dasteran gitu. Aku juga mainnya suka malam ya, DP lagi di rumah, jadi santai. Gak semua itu harus dikasih tahu, gak harus di story. Gitu. Ya, nanti aku sampaikan. Salamnya buat DP. Aman Dudia Sosmed ya? Aman ya?